Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Nur Hikmah selaku moderator, Hendra Setiawansa sebagai presentator pertama, Hendrik Budimansyah sebagai presentator kedua, dan Muhammad Hardiman sebagai presentator ketiga atau terakhir. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Mengenal Bentuk-bentuk Badan Usaha. Ada 5 topik yang akan dibahas dalam PPT kami. Yang pertama yaitu badan usaha dan bagaimana proses mendirinya, bentuk-bentuk badan usaha, perbedaan badan usaha dan perusahaan, perang badan usaha di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangan badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Sebenarnya, badan usaha berbeda dengan perusahaan karena terdapat beberapa kesamaan sehingga banyak orang mengira badan usaha adalah perusahaan. Badan usaha juga menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk memperoleh laba tersebut, badan usaha tidak lepas dari masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Pertama, badan usaha yaitu suatu kebutuhan ekonomi. Yang kedua, kesatuan yuridis dan ekonomi. Yang ketiga, kesatuan organisasi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. Yang kedua, perusahaan. 1. Bagian dari badan usaha. 2. Kesatuan teknis. 3. Bagian dari proses produksi dan merupakan alat dan bahan untuk memperoleh laba. Fungsi badan usaha yang pertama itu komersial. Salah satu fungsi badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Yang kedua, fungsi sosial. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi sosial badan usaha lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan. Bentuk-bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan. Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha. Modal dan manajemen ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri. Jadi tanggung jawab tidak terbatas. Namun jika untung, tentu untuk diri sendiri. Selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk badan usaha. BUMN, badan usaha milik sendiri. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu 1. Perjan. Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian Perjan fokus melayani masyarakat. Yang kedua, Perum. Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti Perjan, namun Perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai pegawai negeri. Yang ketiga, Persero. Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara.
tidak seperti Perijan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Selanjutnya, peran badan usaha untuk perekonomian Indonesia. Badan usaha baik memiliki negara maupun swasta mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan perekonomian bangsa, karena dengan adanya badan usaha maupun menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik barang ataupun jasa yang diproduksinya. Indonesia sendiri ada banyak badan usaha yang dimiliki oleh swasta yang menjalankan fungsi dan perannya di Indonesia, baik itu badan usaha dalam negeri maupun badan usaha luar. Contohnya badan usaha milik swasta BUMS yang adalah sebagai berikut. 1. PT Pupuk Kaltim. 2. PT Bunio Metal. 3. PT Dejarum. 4. PT Holcim. 5. PT Karakatua Katau Steel. 4. PT XL Aksiata Tbk. Selanjutnya PT Aneka Elektrindo Nusantara, PT Pasport Indonesia, PT Astra Internasional, PT Gobel Dharma Nusantara. Terima kasih kepada presentator kita yang telah menjelaskan materi. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi PPT kami bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencapai laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan bagi masyarakat. Bentuk badan usaha ada beberapa jenis, antara lain badan usaha milik sendiri BUMN, badan usaha milik swasta BUMS, dan badan usaha milik daerah BUMD. Tiap-tiap badan usaha perekonomian negara meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, menumpuk keuntungan dan pendapatan dan memanjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah. Baiklah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum